Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Bertemu lagi di channel Cuti Nalar. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan membacakan kitab Kyai Qurtubi, Bom Nuklir yang Meledak, yang mana di kitab ini pasal yang selanjutnya yaitu menerangkan tentang definisi Ahlul Bait. Kayaknya Kyai Qurtubi di sini akan memberikan dan mengajari Kyai Imad dan akan mengirim bom nuklir yang begitu besar, bagaimana beliau akan memberitahu apa itu Ahlul Bait, apa itu keutamaan Ahlul Bait, siapa saja Ahlul Bait itu. Oke, baik, kita mulai. Al-faslul awwalu, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini ajmain, amin. Al-faslul awwalu, fasal yang pertama di halaman 2, fi fadaili ahlil bait, menerangkan tentang keutamaan ahlul bait wa wujubil mawaddah fil qurba, dan wajib mencintai pada kerabat ahlul bait. Di pasal yang pertama ini Kyai Qurtubi memberikan warning kepada Kyai Imad, "Hei Kyai Imad," gitu kan. Ini nih definisi Ahlul Bait itu seperti ini gitu, kata Kyai Qurtubi. Waqtalafa al-ulama'u minal mufassirin wal muhaddisin fi mana Ahlul Baitil Mustafa Muhammadin al-madhkurina fil ayatil karimati ataliyati al-aqwalin. Para ulama berbeda pendapat, ulama tafsir, ulama muhaddisin, ulama ahlul hadis, mengenai makna Ahlul Bait al-Mustafa, yaitu Nabi Muhammad yang disebutkan dalam ayat yang mulia ala aqwalin, atas beberapa ucapan. Jadi kata Kyai Qurtubi, para ulama mufassirin dan muhaddisin itu berbeda pendapat mengenai tentang definisi makna Ahlul Baitil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada beberapa kaul. Ini kayaknya mulai membara nih Kyai Qurtubi nih. Al-fal awalu, maka yang pertama, qala al-imam al-hafidh Ibnu Hajar at-Tabari wa man wafaqa rahimallahu taala. Yang pertama, Kyai Qurtubi mengambil pendapat yaitu Ibnu Jar at-Tabari. Beliau mengatakan hum ahlul kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Aliyu wa Fatimatu wal Hasan wal Husain radhiyallahu anhum. Wahai Kyai Imad, kata Imam Qurtubi, Syekh Qurtubi, Kyai Qurtubi, menurut Imam Tabari, Ajar at-Tabari, yang dinamakan Ahlul Bait itu ahlul kisah, yaitu ahlul kisah. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Aliyu wa Fatimatu wal Hasan wal Husain, yaitu Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Itu merupakan Ahlul Bait. Ini beliau mengambil pendapat dari Ibnu Jarir at-Tabari. Itu yang pertama. Wasani, yang kedua, qala al-imam Fakhruddin ar-Razi wa man wafaqu rahimallahu ta'ala hum auladuhu wa azwajuhu wal Hasan wal Husainu minhum wa Aliyun minhum li'annahu kana min ahli baitihi bisababi mu'asyaratihi bi binti Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mulazamatihi lahu. Kata al-imam Fakhruddin ar-Razi, yang dimaksud dengan ahli baituhum wa auladuhu, yaitu anak-anaknya, wa azwajuhu, dan istri-istri Kanjeng Nabi, wal Hasan wal Husain, dan Hasan dan Husain minhum, dari mereka, wa Aliyun, dan Ali minhum, dari mereka, di annahu, karena sesungguhnya Ali kana ada min ahli baitihi, itu merupakan ahli baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ali itu disebut dengan ahli bait? Disababi mu'asyaratihi, karena sebabnya beliau bergaul dengan Kanjeng Nabi dan menikahi, menjadi keluarganya anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menikahi anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Fatimah. Bukan sampai situ saja, wa mulazamatihi lahu, dan melazimkan terus-menerus hidup bersama anaknya Kanjeng Nabi. Makanya Ali disebut dengan Ahlul Bait, kata Kyai Qurtubi. Ini yang kedua. Wasalisu, dan yang ketiga, kata Kyai Qurtubi, wahai Kyai Imad, nih sini gitu. Bom nuklir saya akan meledak besar nih. Ini loh definisi Ahlul Bait itu. Yang ketiga adalah wasalisu qala al-imam wal hafidh as-Sa'labi rahimallahu taala wa man wafaqahu hum banu Hashim fayakunu al-Abbasu wa a'mamuhu wa banu a'mamihi minhum. Yang ketiga, kata Al-Hafidh As-Sa'labi yang dikutip oleh Kyai Qurtubi, yang dikatakan Ahlul Bait adalah Banu Hashim, fayakunu al-Abbas, maka adapun Abbas, wa a'mamuhu, dan pamannya Abbas, wa banu amihi, dan anak lelakinya dari pamannya Abbas, minhum, dari mereka, itu semuanya termasuk Ahlul Bait, kata
Kiai Qurtubi yang dikutip dalam ucapan Al-Imam Muhammad As-Sa'labi. Warabi'u, dan yang keempat yang dikatakan Ahlul Bait itu qala Al-Imam Al-Qadi Iyad, kata Al-Imam Qadi Iyad rahimallahu taala fi Syifa, dalam kitab Syifa, bi ta'rifi huquqil Mustafa madhhabul Hasan. Jadi yang dimaksud dengan Ahlul Bait itu dalam kitab Asy-Syifa definisinya adalah hak-hak atau hak-hak Al-Mustafa, hak-hak Kanjeng Nabi madhabul Hasan, yaitu yang berjalan dengan madhabnya Al-Imam Hasan. Yang dimaksud dengan anal murada bi al Muhammad nafsuhu, yang dimaksud dengan bi al yaitu keluarga, yaitu Muhammad itu sendiri, Muhammad nafsuhu yaitu dirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Qadi Muhammad Iyad, ya, Al-Qadi Al-Iyad. Itu definisi yang keempat. Yang kelima, wal khamisu haka al-Qadi Husain, kata Qadi Husain yang dikutip oleh Kiai Qurtubi, wahai Kiai Imad, yang dikatakan Ahlul Bait itu yaitu liriwayati Anas, kepada riwayat Anas. Ini kata Qadi Husain, kata Raghibu, kata jamaah ya, liriwayat Anas, menurut riwayat Anas radhiyallahu anhu, alu Muhammad kullu taqiyyin. Jadi yang dimaksud dengan Ahlul Bait itu adalah keluarga Muhammad, kemudian kullu taqiyyin, seluruh orang-orang yang bertakwa. Jadi seluruh orang-orang yang bertakwa itu masuk kepada Alu Muhammad, Ahlul Bait, kata Al-Qadi Husain Ar-Raghib dan jamaah yang lain. Itu yang kelima. Wasadisu, dan yang ketujuh, haka Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimallahu taala an ba'di ahlil ilmi al-muradu min Ahlil Bait atba'uhu sallallahu alaihi wasallam ala dinihi ila yaumil qiyamah. Jadi kata Al-Imam Ibnu Abdul Bar an ba'di ahlil ilmi, sebagian dari ahli ilmu, yang dimaksud dengan min ahlil bait adalah asba'uhu, yaitu pengikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala dinihi, atas agamanya, ila yaumil qiyamah, sampai akhir kiamat. Jadi siapapun yang mengikuti baginda Nabi Muhammad, mengikuti Quran, mengikuti sunnah Nabi Muhammad, dia dikatakan ahlul bait atau mengikuti ulama. Nah, ini definisi kata Kiai Qurtubi menurut Al-Imam Ibnu Abdul Bar, bahwasanya yang mengikuti Kanjeng Nabi sampai hari kiamat ialah Ahlul Bait. Wasabi'u, yang ketujuh, qala Al-Imam Al-A'zam Asy-Syafi'i wa jama'atun min ahli ilmi radhiyallahu anhum hum Banu Hashim wa Banu Muthalib liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innama Banu Muthalib wa Banu Hashim syai'un wahidun. Kata Al-Imam Syafi'i dan jamaah dari ahli ilmu radhiyallahu anhum, yang dikatakan hum, mereka Ahlul Bait adalah Banu Hashim wa Banu Muthalib, karena sabda Kanjeng Nabi innama Banul Muthalib, sesungguhnya Banul Muthalib, wa Banu Hashim, dan Banu Hashim syai'un wahidun, merupakan sesuatu. Rawahul Bukhari, merupakan satu persatuan, baik itu Banu Hashim dan Banu Muthalib, dia dikatakan Ahlul Bait. Kenapa? Karena syai'un wahid. Nah, itu menurut Rawahul Bukhari yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, wa rajahahu Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala fi Fathul Bari syarhu Sahih Al-Bukhari. Kama sayati, bakal datang nanti bayanuhu, penjelasan satu persatu yang lebih detail lagi, yang lebih meledak lagi bom nuklirnya gitu, kata Kiai Qurtubi, insyaallah taala jika Allah menghendaki. Oke. Itu baru muqaddimah mengenai tentang Ahlul Bait ya. Definisi Ahlul Bait di sini Kiai Qurtubi mengajarkan, wahai Kiai Imad, nih makna Ahlul Bait. Kalau kamu nggak tahu, baca kitab saya nih, seperti itu. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti saya akan saya akan membaca kitab karya Kiai Imad yang mengcounter ucapan Kiai Qurtubi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Salam.